Kembali di Sapa Indonesia Pagi pada segmen Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan PPN menjadi 12% akan tetap berjalan di tahun 2025 atau di bulan Januari 2025. Hanya saja penerapannya akan selektif pada barang mewah agar tidak menekan daya beli. Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan tapi selektif. Hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Ya, jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya, okay. Presiden Prabowo Subianto memastikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tetap berlaku. Aturan ini tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan di dalamnya mengamanatkan bahwa PPN naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Menjelang berlaku, amanat undang-undang ini mendapat perlawanan dan penolakan secara luas. Tidak hanya oleh ekonom, akademisi, dan pengusaha, penolakan paling kencang justru disuarakan oleh masyarakat. Mereka mengeluh bahwa ekonomi domestik rumah tangga sedang tidak baik-baik saja, terpukul penghasilan yang stagnan saat harga kebutuhan semakin naik. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara. Pajak juga menjadi indikator kesehatan berangkas negara. Tetapi kenapa PPN yang harus diotak-atik? Kenapa nggak langsung pajak barang mewah saja atau PPNBM saja yang naik? Sebelum ke sana, kita ke target penerimaan pajak tahun depan dulu di data berikutnya, saudara. Tahun depan, pemerintah dalam APBN menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.433 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.234,9 triliun. Penerimaan pajak akan dipakai untuk banyak tujuan, terutama membiayai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yang sedang dikawal publik adalah makan bergizi gratis dengan kebutuhan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit daerah Rp1,8 triliun, dan renovasi sekolah Rp20 triliun. Jangan lupa saudara, Indonesia juga punya utang jatuh tempo tahun depan sekitar Rp800 triliun yang harus dibayar. Banyak sekali kebutuhan anggaran untuk membiayai rencana pemerintah. Inilah yang menjadi dasar kenaikan PPN menjadi 12%, meski banyak yang bilang kontribusinya ke penerimaan negara tidak signifikan ketimbang dampak yang harus ditanggung masyarakat luas. Toh saat ini pemerintah tetap ingin PPN 12% tetap berlanjut, tetapi hanya untuk barang-barang selektif dan bersifat mewah. Berapa potensi penerimaan negara atas PPN 12% ini? Kita ke data selanjutnya. Kami pakai data Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA yang ada di Kompas ID. Total penerimaan jika PPN naik menjadi 12% hanya untuk barang mewah adalah Rp1,7 triliun. Selama ini penerimaan negara dari pajak penjualan barang mewah memang belum terlalu signifikan. Berapa totalnya? Kita ke data berikutnya. Total penerimaan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM tahun 2023 atau tahun lalu ini adalah Rp24,9 triliun. Penerimaan paling besar disumbang oleh penjualan kendaraan. Perlu dicatat saudara, tarif PPNBM saat ini adalah minimal 10% dan paling tinggi 200%. Bagaimana penerimaan PPN dan PPNBM 5 tahun terakhir? Kita lihat lagi data berikutnya. Sebelum melihat angkanya saudara, kami sedikit paparkan perbedaan PPN dan PPNBM. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar, hingga tingkat pedagang pengecer. Sedangkan PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu saat impor atau saat penyerahan barang kena pajak di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Dan dalam 5 tahun terakhir saudara, penerimaan PPN dan PPNBM seperti ini. Dari tahun 2019, penerimaan PPN dan PPNBM sebesar Rp531,6 triliun. Terus di tahun 2020 ini sedikit turun menjadi Rp450,3 triliun. Kemudian tahun 2021, 2022 dan 2023 kembali
naik sampai di tahun 2023 ini sebesar 740,1 triliun rupiah. Masalahnya saudara, keputusan pemerintah yang diklaim sebagai win-win solution ini justru menimbulkan pertanyaan baru dan bahkan ketidakpastian baru. Apa klasifikasi barang mewah yang dimaksud, apa parameternya, dan kenapa harus mengutak-ngatik PPN yang dampak ke masyarakatnya begitu besar? Lalu kenapa juga harus repot-repot mengklasifikasikan barang mewah padahal sudah ada PPNBM? Kenapa tidak langsung menaikkan PPNBM saja? Kompas Bisnis akan membahasnya sesaat lagi, masih dengan ulasan mengenai dampak kenaikan PPN 12%. Kenapa bukan pajak barang mewah saja yang langsung dinaikkan? Kita akan bertanya langsung ke akademisi sekaligus guru besar Universitas Indonesia, Budi Fransidi. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis, saudara, pemerintah memastikan kenaikan PPN 12% mulai Januari 2025 hanya berlaku pada barang mewah. Apa konsekuensinya ke masyarakat dan dunia usaha? Sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia, Budi Fransidi. Selamat pagi Prof. Budi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sri, kabar baik, sehat-sehat. Terima kasih. Prof, pemerintah memutuskan PPN lanjut terus karena ini merupakan amanat undang-undang. Win-win solutionnya adalah diberlakukan hanya selektif pada barang mewah. Tapi bukankah ini justru menciptakan ketidakpastian baru? Misal tentang bagaimana klasifikasinya, lalu sampai kapan penerimaan atau penerapan PPN 12% selektif ini berlaku. Bagaimana Prof? Iya, saya pikir kalau selektif yang diterapkan, target yang awalnya dicanangkan sekitar 70 triliun akan sulit tercapai. Dan juga ya khawatir nanti akan ada penyesuaian ataupun ada perubahan lagi dari pemerintah ya. Jadi kita memang menyayangkan ketidakjelasan, apalagi klasifikasi barang mewah dan juga yang terkena semua masyarakat nih, walaupun ya dikatakan barang mewah, tapi sebenarnya kita sudah punya pajak penjualan barang mewah yang semakin membingungkan lah ya penerapan rencana penerapan ini. Memang disayangkan begitu ya kalau Anda katakan Prof, dan sebetulnya lebih banyak dampak ke masyarakatnya kalau dibandingkan dengan penerimaan negaranya. Tapi ini kenapa nggak langsung saja menaikkan pajak barang mewah atau PPNBM? Karena kan tarifnya saat ini paling rendah masih di bawah PPN, yaitu 10%. Terlebih klasifikasi barang mewahnya juga kan sudah jelas. Iya, masalahnya dengan barang mewah sebenarnya lebih fleksibel, benar ya Mbak Sri. Sekitar barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah itu 10 sampai 200%. Dan sebenarnya kalau dikatakan 10% ya mungkin hanya beberapa produk. Tapi utamanya kan pajak penjualan barang mewah yang saya pahami adalah untuk kendaraan bermotor. Dan itu sudah sekitar berapa ya, 15%. Dan kita tahu targetnya juga yang 2023 itu hanya 24,9 triliun yang dicapai dari pajak penjualan atas barang mewah. Dan harus juga dipahami ini berhubungan dengan industri kendaraan bermotor yang dikhawatirkan kalau disebut ya kendaraan ataupun pajak kendaraan bermotor disebut-sebut, ini akan semakin menurunkan omset penjualan dari kendaraan bermotor kita. Jadi memang ada pilihan sulit ya. Jadi sebetulnya mau menaikkan PPN ataupun PPNBM juga dampaknya lebih besar negatifnya begitu terhadap daya beli. Iya, ada efek negatif dari industri kendaraan bermotor, dan kita juga harus pahami bahwa industri kendaraan bermotor ini kan mempunyai multiplier effect yang besar juga seperti properti misalnya. Sehingga memang ya sampai saat ini kan apa klasifikasi yang disebut dengan barang mewah kan belum disebutkan, karena khawatir nanti membawa efek negatif pada industri-industri yang disebutkan itu. Walaupun sebelumnya ya kalau kita ekonom tahu ya mana yang atau sudah berapa persen pajak-pajak yang barang mewah katakan kendaraan bermotor, dan sudah berapa yang bisa didapat pemerintah dari pajak ini. Intinya kan memang dari PPNBM itu yang paling besar menyumbang adalah di sektor kendaraan begitu ya, dan ini dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif. Lalu selanjutnya Prof, apa konsekuensi kenaikan PPN 12% yang bersifat multi-stage tax atau berjenjang bagi dunia usaha? Tentu akan memberatkan masyarakat, terutama dalam hal inflasi ya. Karena kalau semua dikenakan, nanti sudah pasti harga produk akhir yang harus dibayarkan oleh konsumen juga akan naik. Katakan ya karena produksinya dari bahan-bahan produksi inputnya itu naik 1%, tidak tertutup kemungkinan untuk cost of production ini akan naik 5%. Dan pada akhirnya ya konsumen juga akan menanggung dalam bentuk inflasi. Karena inflasi kan ini semua ditanggung masyarakat semua, dan yang khawatir kan yang
menengah nih semakin terjepit ya. Jumlahnya semakin turun dan semakin terbiasa dengan yang namanya makan tabungan dan lainnya. Prof, tadi juga kan disebutkan bahwa kenaikan PPNBM bisa menimbulkan dampak negatif utamanya bagi sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbanyak terhadap penerimaan negara begitu ya. Lalu bisa dijelaskan Prof, apa perbedaan konsekuensi otak-atik PPN dan konsekuensi otak-atik PPNBM? Ya, kalau kita dengarkan penjelasan pemerintah sebenarnya sudah benar yang dijelaskan bahwa jangan sampai terkena masyarakat banyak ya PPNBM relatif hanya dialami oleh pengguna konsumen dari penjualan barang-barang mewah yang dimaksud. Cuma masalahnya adalah ya sampai saat ini kan definisi atau kelompok itu belum disebutkan dan pemerintah sebenarnya juga bisa mengotak-ngatik apa yang masuk dalam kelompok barang mewah. Tapi kalau PPN sudah jelas ini adalah pajak langsung dari pemerintah pusat, artinya diterima di APBN dan dikenakan ke semua masyarakat sehingga intinya untuk barang yang dibeli, barang yang sama yang dibeli oleh buruh, nelayan, petani dengan katakan pengusaha besar ataupun dengan mereka yang berpenghasilan tinggi itu sama besar yang dibayarkan. Oke, beda cakupan dampaknya begitu ya. Kalau PPN ini menyangkut masyarakat luas, tapi kalau PPNBM ini hanya segelintir kelompok saja atau bisa disebut dari kelas menengah ke atas begitu. Lalu Iya. perbedaan penerimaan negara dari dua opsi ini, dari PPNBM dan juga PPN, apa perbedaan penerimaan negaranya? Mungkin PPN yang lebih besar begitu, menyumbangkan Ya, penerimaan kalau negara. PPN yang 12% ini tidak diterapkan secara selektif seperti rencana awal, itu kan ditargetkan bertambah dari tahun ini sekitar 740 triliun PPN itu menjadi ya sekitar 70 triliun karena kita pernah menaikkan 10 menjadi 11 itu tambahannya 50 triliun katakan sekarang menjadi 70 triliun tapi kalau selektif kan nanti akan menjadi single digit yang mungkin kurang dari 10 artinya 2 triliun atau tadi sudah disebutkan 1,7 triliun. Nah, kalau PPNBM kalau tidak salah kalau saya dapatkan informasinya PPNBM sendiri itu tahun 2023 hanya 24,9 triliun. Jadi memang tidak sebesar yang bisa diterima pemerintah kalau yang Kenaikan PPN. disasar PPN. Oke, selanjutnya kan Prof, barang kena PPN akan dibagi jadi dua. Barang kena kenaikan PPN dan juga yang tidak kena kenaikan PPN. Sebenarnya bagaimana sih Prof praktek lazim pungutan PPN ini di banyak negara dan bagaimana trennya? Ya, ini dia yang kita bingung ya. Kenapa? Karena yang namanya tarif PPN selama ini ya paling tidak tren dunia adalah single rate ya. Hmm. Single rate ya katakan kalau kita bicara negara-negara yang ada itu kan 175 negara sudah menerapkan pajak pertambahan nilai atau value added. Sementara yang menerapkan yang tidak menerapkan pajak pertambahan nilai itu pajak penjualan ya secara umum sales tax itu hanya kurang dari 20 negara. Nah, kerumitan dari PPN kan itu di setiap rantai produksi dikenakan itu pajak nilai tambah tadi. Tapi kalau sales tax kan di akhir ya. Jadi perbedaannya adalah ya tadi sudah disebutkan bahwa yang satu di setiap rantai produksi, kemudian yang satunya lagi di akhir. Kenapa banyak negara menerapkan PPN? Salah satunya adalah kalau diterapkan sales tax ini akan muncul kemungkinan double taxation ataupun kebocoran soal law enforcement-nya. Jadi banyak yang tidak melaporkan dan sebagainya. Tapi kalau PPN ini ada cross reporting. Ya silakan aja perusahaan nggak melaporkan, pemerintah akan punya dapat data dari yang membeli dan sebagainya karena dia melaporkan mengklaim pajak masukannya dan sebagainya seperti itu. Jadi memang secara enforcement lebih mudah dan juga tidak menimbulkan double double taxation atau istilah pajaknya cascading adalah PPN ini. Ya walaupun lebih rumit ya secara dokumentasi pelaporannya dan juga akibatnya banyak perusahaan korporasi harus mengerjakan cukup banyak karyawan untuk menangani PPN ini gitu karena banyak nanti dispute sengketa dan sebagainya. Lalu sektor apa yang akan paling terdampak kenaikan PPN 12% pada barang mewah? Perlukah pemerintah menyiapkan kebijakan lain kalau misalkan ini diterapkan dan kebijakan ini akan jadi bantalan jika ada dampak yang muncul begitu? Iya, pemerintah kan sebenarnya sudah berusaha eh, memperkenalkan juga ataupun meluncurkan kembali bansos, tapi kan ini hanya kelompok bawah dan juga sifatnya sementara. Sehingga saya pikir dampak dari kenaikan PPN 12% yang diberlakukan
terbatas ataupun apalagi keseluruhan, ini akan lebih mengena ke masyarakat sehingga mestinya insentif yang diberikan tidak hanya kepada kelompok bawah dan juga tidak bersifat temporer. Contohnya, mungkin menaikkan PTKP, menaikkan pajak tidak kena penghasilan, tapi kan nanti ya akan menurunkan besar PPh ya. Tapi ini yang lebih fair untuk mengangkat jumlah kelas menengah supaya tidak turun gitu, ataupun malah bisa bertambah. Oke, tadi kita bahas soal bagaimana perspektif dari dunia usaha, dari masyarakat. Kita sekarang bicara soal investor. Bagaimana dengan tingkat kepercayaan investor, Prof? Apakah kebijakan ini akan berpengaruh ke tingkat kepercayaan investor? Karena kan kita tahu sekarang negara-negara di Asia Tenggara sedang berlomba-lomba begitu untuk menarik perhatian investor. Ya, kalau kita lihat memang saat ini kita sulit ya, dan juga sulit untuk mendapatkan target dari FDI dan juga investasi dari asing. Tapi ya artinya kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga kita ya di dalam menarik FDI terutama. Dan rasanya ini juga kalau kita tahu atau melihat bahwa ya walaupun PPN di banyak negara sudah belasan persen, tapi kalau kita bicara regional Indonesia termasuk yang tertinggi karena kita hanya kalah, artinya kalah tingginya dari Filipina 12%. Yang lainnya itu banyak masih 10% atau bahkan lebih rendah. Singapura 9%, Korea Selatan, Jepang, dan juga Malaysia, Kamboja, Papua Nugini 10%. Kemudian Vietnam 8%, Taiwan 5%, Uni Emirat Arab juga 5%. Bahkan Thailand baru saja di awal Oktober menurunkan PPN-nya dari 10% menjadi 7% untuk menggairahkan ekonomi. Oh ya, Timor Leste 2,5% PPN-nya. Oke. Jadi memang ya kalau kita melihat investor, di mata investor saya pikir akan ada kemunduran dan juga sedikit ya pengurangan daya tarik. Walaupun yang sebenarnya ini bisa diatasi dengan kepastian hukum, tingkat korupsi yang turun, kepastian hukum yang naik dan tingkat korupsi yang turun. Tapi kalau hanya ceteris paribus ya ini akan kurang menarik ataupun ada disinsentif lah buat para investor. Oke, terakhir Prof, apa rekomendasi Anda terhadap ketidakpastian ini? Ya, pemerintah mesti jelas di dalam mana yang akan kita gunakan. Apakah ini yang dimaksud dengan PPN 12% terbatas, tapi kan jadi multi rate yang tidak lazim di banyak negara. Banyak negara tadi kan saya sebutkan single rate. Kedua ya tolong disebutkan kelompok barang mewah, dan harapannya sih tidak ada multiplier effect ya, dan juga tidak ada sentimen negatif ke industri itu. Sebenarnya ada langkah lain ya, bahwa kalaupun Undang-Undang Nomor 7 ini tidak bisa dilaksanakan, sebenarnya ya kita juga mengenal di Undang-Undang Nomor 7 juga tarif, ataupun di Undang-Undang Perpajakan sebelumnya juga PPh badan akan diturunkan dari sebelumnya 25 menjadi 22 dan akan terus turun di tahun 2022 mestinya 20%, dan itu tidak jadi dilaksanakan karena melihat ya bersaing dengan negara-negara tetangga di dalam menarik investor asing. Sehingga saya pikir kalau kita tidak race to the bottom dengan negara-negara asing di dalam memperebutkan investasi asing, maka PPh badan yang 22% di 2020 itu bisa dibalikan lagi menjadi 25%, dan ini mungkin sama besarnya dengan atau bisa lebih besar dari efek yang akan diterima dari menaikkan PPN. Itu saja menurut saya, Mbak Asri. Ya, jadi kenaikan PPN ini perlu dikaji dan diputuskan sebijak mungkin. Kalau memang tujuannya untuk penerimaan negara, tapi dampaknya lebih besar atau dampak negatifnya lebih besar ke masyarakat, ya perlu diperhatikan juga. Tidak hanya PPN, tapi PPNBM juga begitu. Apalagi kalau kita lihat trennya dan juga penerimaannya tidak begitu besar kepada sumbangsi negara, dan perlu memperhatikan juga bagaimana kemudian minat dan perhatian dari investor, karena ini juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Prof. Budi Fransidi, Ekonom Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Ya, sehat selalu. Terima kasih.